Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Zen Silurusati. Hari ini saya mau mencoba main PancakeSwap. Jadi yang kita perlukan adalah salah satunya Trust Wallet, ini semacam dompet digital kita yang praktis, nggak usah kemana-mana lagi nantilah. Oke, kita langsung ke Google Player. Kita lihat di Trust ya, Trust Wallet Crypto and Bitcoin Wallet dari Depps Platform Incorporation. Ini sudah saya download, tinggal di open saja. Nanti jadinya kayak begini halaman pertamanya. Sebelumnya dia ngasih keterangan bahwa ini itu sangat-sangat private dan aman. Jadi jangan pernah menimbulkan private keys dari device kamu. Kemudian aset-aset yang bertebaran bermacam-macam, kita tahu ada ribuan lah sekarang aset kripto itu, bisa kita simpan all in one tanpa henti, seamlessly, ya kan? Nah, tadi saya sudah ngatur recovery price. Oke, saya sudah simpan di sini urutan kata-katanya ya. Jadi kalau kita lupa password segala macam, habis fill tinggal 3 kata terakhir. Banner Agent Assault berarti Banner Agent Assault. Oke, well done, bener berarti. Jadi kita harus hafal nih kata-kata urutannya, nggak boleh kebolak-balik. Cara dia ngecek tuh begitu dia. Dan nah, walletku sudah tercetak. Push notification, stay up to date. Enable to receive notification for incoming and outgoing transaction. Oke. Set passcode reminder. Oke. Kita kasih password ya. Autolog immediate. Janganlah dibikin repot ya. Lock method biometrik lah. Senang gua kalau pakai biometrik, tinggal pakai. Tapi HP-mu kudu ada pembaca sidik jari ya. Security ini maksudnya nih, ada kalau mau pengen baca keterangannya ada di info tadi, akan dibawa ke sini. Langkah-langkahnya di sini. Tuh. Ya. Dibaca sendiri nanti. No, udah keluar kan? Tadi yang gua setting harus pakai sidik jari tadi. Nah, enak, nggak usah masukin password. Oke, gua masih 0 isinya. Ya memang belum gua isi dari mana-mana pun. Namanya seperti biasalah. Zen Silurusati. Nah, gue catat, harus hafal kalian, dicatat makanya. Catatannya nggak boleh ada orang lain tahu ya. Nah, dari sini token kita kelihatan ada masih 0, kemudian nah ini nih layanan-layanan yang gue incer tuh ada di sini nih. Nih dia nih. Ada staking ini kalau di dunia kita kenal biasa ini seperti deposito ya. APR itu annual profit ratio 14%. Nah, ini bukan compounding bersih. Kalau ada compounding itu biasanya APY, APR. Jadi sini ada Kristo yang BNB, ada Kava, ada Cosmos. Kalau kita lihat banyak lagi kalau pengen lihat. Ada Algo, ada Tezos, ada Tron, ada Terra. Masing-masing dengan APR sendiri. Saat ini yang tertinggi BNB 14%. Kemudian ada juga DeFi tokens. DeFi itu decentralized finance. Ini kayak sistem perbankan, kayak bank kalau di di dunia kita yang konvensional. Di dunia blockchainomics namanya DeFi, decentralized finance namanya. Kita lihat ada The Graph, ada UMA, ada ZRX. Kita lihat lagi ya.
ada Alpha Longs, ada Alpha Token. Nah, ada Pancake Swap. Wah. Cake. Nah, ini yang paling terkenal nih. Coba kita lihat. Gua belum punya Cake. Nanti kita atur dari apa namanya? Kita kirim dari toko kripto gua lah. Nah, ini smart apa namanya? Binance tuh banyak banget nih. Ini termasuk punyanya Binance juga kalau nggak salah, ini Trust Wallet ini. Makanya langsung nyambung. Nah, ada dua sekarang jaringannya, BNB sama Smart Chain. Nah, yang terbaru Smart Chain ini lebih cepat dan lebih murah nih buat transfer. Oke ya. DEX-nya apa DEX-nya? Oh, buat pasar juga bisa, exchange ada tuh. Buat swap juga bisa. Swap itu berarti kalau dari satu kripto pengen kamu ganti ke kripto yang lain langsung, kayak apa namanya, ya exchanger, tukar menukar uang, namanya swap kalau beda kriptonya. Kalau exchange ya sama kayak di toko kripto, ini pasar, ini marketplace-nya ini. Jadi ini juga fungsi semuanya banyak ini. Ini exchange tingkat lanjut, ini servisnya banyak banget. Kita lihat dApps-nya. Ini yang baru, ada MMCD, namanya ada Permissionless Decentralized Perpetual Protocol. Nah, artinya protokol perpetual itu eternal, terus menerus ya kan. Decentralized kita tahu, permissionless tanpa izin. Jadi protokol tanpa izin yang terdesentralisasi secara terus menerus. Mungkin bingung kalian, nggak terbiasa dengan blockchain. Ada Transit, ada Hot Rose, dan tiap hari banyak banget ya. Kemudian ada DeFi, ada SushiSwap, ada Venus, ada BV Finance. Nah, Pancake Swap yang paling populer kan ini, Pancake Swap. Yang kedua Uniswap, ketiga Bidali, baru dengar nih. Ya, yang populer Pancake Swap ini. Kita lihat nih. Ini saking sibuknya jaringan, jadi apa namanya, agak lama bukanya. Karena orang lagi tergila-gila ini, karena kan pasar utama, pasar marketplace kripto kan lagi bearish gitu. Jadi orang, nah ini nih. Jadi di sini ada exchange biasa dulu, kemudian ini nih ada yang liquidity. Gue belum nambah apa-apa, kan? Kita lihat earn-nya. Earn itu ada dua, ada farms alias bertani, ada pools, kolom. Farms ini lebih mendekati future sih, jadi gua agak-agak ragu. Kita lihat pools dulu aja. Oke, kita bisa lihat di sini token yang digunakan namanya Cake, yang punya Pancake Swap. Nama kode name-nya alias stickernya Cake. Kontak address-nya ini kita cek ya, tahu ini scam atau enggak. Di scan itu ada tuh, menggunakan jaringan BSC BIP20. Jadi Binance yang ini ya, yang backgroundnya hitam ya, jangan yang putih ya. Ini jaringan baru nih, BIP20. Dasarnya adalah Cake itu token yang mantap lah, yang digunakan di dalam ekosistem Pancake Swap. Kita bisa mendapatkan Cake ini dari farms dan syrup pools tadi, yang gue bilang tadi. Farms ini lebih ke rada future ya, kalau syrup pools ini kayak deposito lah. Bisa dapat dari undian atau kita bisa beli di exchange biasa. Kita bisa mengeksplornya dengan menggunakan kita stake di syrup pools untuk mendapatkan free token. Karena kita depositoin lah, nama tempat deposito itu namanya syrup pools, kolam sirup. Ada juga kita pakai yield farms ya, kayak nanem lah di ladang.
Ada juga yang lotre-nya ini. Kemudian, nah, kita bisa partisipasi kalau ada IFO, initial F itu apa ya, offering, pokoknya ya IPO-nya token lah. Kemudian kita juga bisa bikin pancake profile dan kita mint. Mint itu mengumpulkan pecahan-pecahan sehingga menjadi kesatuan di NFTs ya. Bisa juga kita vote on proposal. Jadi semacam node-nya kalau di jaringan blockchain tuh. Itu aja belum semua katanya, masih banyak lagi akan datang di Cake. Ini bisa kita lihat di sini, pelajari sendiri ya. Cake tokenomics gimana, controlling tax supply gimana, ya. Oke. Kita lihat bagaimana sih Pancake awalnya get started-nya gimana. Ya. Menggunakan apapun yang baru itu bisa bikin kita pusing ya kan. Tapi nggak usah cemas. Ini udah dibikinin serangkaian bimbingan lah untuk menolong kita ya kan, biar nyaman menggunakan PancakeSwap nih. Nomor 1, setting dulu PancakeSwap-nya ya kan. Kita ikutin aja petunjuknya ini di PancakeSwap ini, atau ya bebas lah lompat-lompat ke petunjuk-petunjuk yang ada ini, linknya kan yang berwarna biru-biru ini. Nomor 1 tadi kita udah lampaui, bikin dompetnya dulu, oke. Nah, yang nomor 2 adalah bagaimana untuk mendapatkan token BEP20. Ingat jaringan yang digunakan BEP20 punyanya Binance Smart Chain tadi ya. Nah, ini yang kita mesti tidak boleh lupa. Kita butuh yang namanya pay-gas. Gas fee itu sebenarnya biaya transaksi lah. Di kripto itu sebutnya gas fee, uang bensin ya kan. Nah, dia bekerja di jaringan BEP20-nya punyanya Binance ya kan. Pokoknya kita disuruh menggunakan BEP20 lah untuk semua transaksi, mau trading kayak, mau stake kayak, mau farming kayak. Ini yang direkomendasiin. Kita bisa pakai SafePal, ya kan? Nggak butuh akun, nggak butuh pendaftaran dan lain-lain, langsung dieksekusi. Swap antar blockchain bisa langsung dari wallet. Kemudian pakai Binance Bridge sama pakai Binance.com bisa. Gue pakai ini lewat toko kripto nanti. Jadi gue beli token Cake sama BNB di toko kripto lewat transfernya lewat jaringan BEP20. Oke, segitu ya, udah tahu ya untuk cara memulainya, settingnya. Nah, yang ketiga adalah mengkoneksi wallet kita ini ke PancakeSwap. Kita udah bikin dompet dan pura-puranya sudah transfer token lewat jaringan BEP20 dari toko kripto gua atau dari manapun tadi, SafePal kayak dari Binance segala macam. Nah, barusan kita udah siap. Nah, ini karena gua pakai HP, kita pakai Trust Wallet, ya kan. Nah, ingat ya, Android sama iOS beda ini penggunaannya. Caranya suruh buka dApps, ya kan. Popular tadi udah kita lakukan, kita lihat PancakeSwap, ya kan. Terus PancakeSwap wants to connect to your wallet. Oke, connect, ya kan. Udah connect gitu ya. Kalau kamu pakai PC atau laptop, ya pakai wallet yang model di web browser, MetaMask. Binance juga sih, Binance Wallet juga bisa. Atau token Pocket lah, punyanya PayPal ini. Tapi yang paling tenar MetaMask ini. Ini petunjuknya di sini. Kalau biasa pakai laptop ya atau PC. Ya udah gitu aja. Karena gue belum ngisi, ya belum bisa kita jalankan. Tapi intinya itulah awalnya. Karena di bisnis
apa namanya, cryptocurrency atau blockchainomics ini, yang penting kita itu nyoba dulu gitu. Jadi nanti masalah memori, karena kalau kita ingat-ingat nggak mungkin, apalagi kalau umurnya udah di atas 30. Ini guide-nya juga kompleks ya kan. Bagaimana berdagang, bagaimana menambah dan mengurangi liquidity, bagaimana menggunakan farms, bagaimana stake di zero, bagaimana memainkan undian, bagaimana menggunakan prediksi, bagaimana kalau kita ingin ikut berpartisipasi di sebuah IFO, mau nyetap gimana, bikin NFT profile gimana, how to vote aja dapat duit ya kan. Itu komplit banget lah. Oke kawan-kawan ya, begitu aja dulu. Tetap sehat, tetap semangat cari rezeki, biar rezeki kita bisa menjadikan investasi akhirat kita. Ini jangan lupa nih kontrak adresnya. Oke ya. Akhirnya selamat belajar, jangan pernah menyerah, bikin gampang dulu aja. Ini bukan sesuatu yang this is not rocket science at all. This is just as simple as sales and buy only. Tapi ya pokoknya kalau otak kita udah ini gampang, pasti gampang. Tetap sehat, tetap selamat, tetap jujur, tetap ikhlas, tetap ibadah, tetap sedekah. Assalamualaikum, selamat pagi.